semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ksatria Kegelapan. Kita masuk di part 24. Di awal video ini ternyata sosok malaikat yang kita lihat sebelumnya adalah hanya gambaran semata dari pikiran Knox tentang siapa yang mengirimnya ke dunia game tersebut. Sebenarnya yang terjadi sekarang, Knox pun membuka pesan yang ia dapat dari sistem yang berisi, "Halo Knox, lama tak bertemu. Jika kau membaca surat ini, itu berarti kau berhasil masuk ke Akademi Elidian. Seperti yang diharapkan, aku lega kau bisa masuk ke Akademi Elidian dengan aman. Tapi ujiannya baru dimulai dari sekarang. Kau sudah mengalami hal yang sulit, tapi apa yang ada di depan akan lebih sulit dan menyakitkan. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini selain dirimu. Hanya kau yang bisa melihat cerita ini sampai akhir." Meskipun terdengar seperti aku tidak bertanggung jawab, tapi aku akan membantumu sekuat tenaga. Meski hanya sedikit, tolong terimalah apa yang ada di surat ini. Setelah mendengar pesan itu, Knox pun berpikir, suara ini seperti orang yang sedang melihatku. Orang ini sepertinya mengenalku. Sepertinya hal ini juga terlalu membantu. Mari kita pikirkan ini dulu. Pengirim pesan ini kemungkinan besar adalah GM Inner Lunatic. Orang yang bebas menggunakan sistem. Sangat masuk akal jika dia bisa melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, aku harus fokus untuk menyelesaikan cerita utama, memori yang hilang, dan strategi permainan. Abaikan masalah yang tak bisa diselesaikan sekarang. Harusnya kita lihat hadiah yang dia kirim. Mari kita lihat. Hadiahnya adalah karakter browsing system. Hah? Jangan-jangan jika dugaanku benar, ini gila. Umumnya di Inner Lunatic, kau harus berhadapan langsung dengan target untuk menggunakan insight agar bisa melihat status orang lain. Tapi ini berbeda. Aku bisa melihat status orang lain kapan saja. Benar, hadiah yang bagus dari GM ya. Omong-omong, Theo, patua gila ini, health-nya naik 0,2%. Siapa sangka dia bisa berkembang meski memegang titel Sword Emperor pada usia ini. Benar, melihat status Theo yang berkembang membuatku tersadar. Dunia ini mirip sebuah game, bukan game sungguhan. Sia, ini sangat sulit. Syukurlah, setidaknya masih muda untuk mendaftarkan kelas. Keesokan harinya, di lantai para pelayan, di saat G3 tengah melangkah pergi, dirinya bisa menyadari jika para maid lainnya menatapnya dengan tatapan yang begitu merendahkan. Bahkan mereka semua tak bisa menahan gibahannya meskipun G3 masih di sana. Apa itu dia? Orang yang dikeluarkan dari keluarga Lovelia dan menjadi orang biasa. Itu mungkin dia. Aku tak percaya dia berani menemani ke Akademi Elidian. Jika itu aku, maka aku tidak akan datang karena rasa malu yang kuterima. Sepertinya dia mencoba menorehkan namanya sendiri. Apalagi dia cukup cantik. Memainkan satu atau dua orang saja dengan penampilannya itu hal yang mudah, bukan? Dia adalah seorang maid dari playboy yang terkenal itu. Kudengar dia sangat menyukai wanita. Dia jelas-jelas memanfaatkan mereka. Kalian bisa tahu itu hanya dengan melihatnya saja, kan? Ya, manuk akal sih. Apa nama keluarga itu? Mungkin bukan keluarga yang terkenal. Jadi jangan khawatir. G3 sendiri yang bisa mendengar semua gibahan mereka. Hanya bisa menahan dirinya sembari berpikir, aku telah menerima penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Memang tak ada masa depan bagi seorang bangsawan yang telah jatuh. Tapi aku tidak terima jika ada yang menghina atau menyakiti tuan muda. Dengan begitu, G3 pun membulatkan tekadnya, di mana dirinya kini menghampiri seorang pelayan yang tadi menghibahkannya. "Permisi, apa Anda punya waktu sebentar?" Tentunya, respon mereka tidak begitu baik, di mana mereka masih menatap G3
dengan penuh penghinaan. Tenanglah. Hah? Waktu? Aku, Giselle, dari keluarga Polaris. Aku melayani Tuan Cain dari keluarga Kon. Apa kau pikir aku punya waktu untuk berbicara dengan seorang biasa sepertimu? Dengan sikap tenangnya, Jitri menimpali. Aku mendengar Anda menyebarkan rumor palsu tentang Tuan Muda. Mendengar perkataannya, Giselle tersenyum remeh, menekankan. Hah? Apa maksudmu? Bukan salahku kalau Tuan Muda kalian punya reputasi buruk di masyarakat. Meskipun kau minta maaf, aku tidak akan menerimanya. Melihat tingkahnya yang sudah keterlaluan, Jitri pun kini mengeluarkan sebuah kantung dari sakunya sembari berpikir. Seperti yang dikatakan Tuan Muda, sistem kelas memang masih berlaku di sini. Aku tidak tahan lagi. Dengan begitu, Jitri pun kini membuka kantung yang ia terima dari Knox sebelumnya. Namun di luar dugaan Jitri, yang muncul dari kantung itu adalah bayangan Tuan Mudanya sendiri, Knox, yang begitu imut dan lucu. Di tengah keterkejutan Giselle dan Maid lainnya, hologram Knox berkata, Aku, Knox von Draenhaver. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tapi itu tidak penting. Jika Jitri berada dalam situasi ini, ada satu hal yang pasti. Kalian semua bersiaplah untuk mati. Ketahuilah bahwa hanya kepalamu yang akan dikirim ke keluargamu. Setelah mengatakan itu, bayangan Knox pun menghilang, yang sempat membuat keadaan hening seketika. Meski begitu, Jitri tak percaya dengan apa yang ia dengar, hingga ia berpikir, Tuan Muda, apa ini benar-benar cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah? Namun tiba-tiba saja, Giselle yang ketakutan dengan nama keluarga Draenhaver kini berlutut di depan Jitri, lalu bertanya, siapa nama Anda? Jitri pun menghela napasnya membalas, Jitri. Melihat sikapnya, Giselle yang panik berpikir, dia bahkan menghela napas. Ini masalah besar. Jika dia berasal dari keluarga Draenhaver, mereka bisa menghapus keluarga kami dari benua dalam sekejap. Karena begitu panik, Giselle pun bersujud tepat di depan Jitri, disaksikan oleh Maid yang lain. Nona Jitri, saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa mengenali Anda. Saya tidak akan melakukannya lagi. Maafkan saya. Melihat tingkahnya, Jitri pun hanya terdiam berpikir. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Muda, masalahnya memang selesai. Tapi pada akhirnya, ini akan menimbulkan rumor buruk tentang Tuan Muda lagi. Setelah berpikir seperti itu, Jitri pun berlalu pergi sembari berkata, apa yang Anda pikirkan? Tak berselang lama, Jitri pun telah tiba mendampingi Knox yang akan pergi ke kelasnya. Di jalannya, Jitri bertanya, Tuan Muda, apa Anda baik-baik saja? Kantung mata Anda sangat pekat sekali. Knox membalas, ini, jangan khawatir. Akhirnya, masalah tentang mata pelajaran sudah selesai. Namun, tiba-tiba saja langkah mereka terhenti dikarenakan ada seorang pria yang menghalangi jalannya. Lalu, pria itu pun dengan sopan menyapa Knox sembari menuturkan, Halo Tuan termuda dari keluarga Draenhaver. Saya mohon maaf karena telat memperkenalkan diri. Saya Rick, pelayan Nona Eleanor dari Valin. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Mendengar nama yang ia kenali, Knox pun merasa gelisah hingga Trade Master of Acting diaktifkan, membuatnya tenang kembali. Lalu, sembari memperhatikan Rick di depannya, Knox berpikir, Rick, sialan, situasi apalagi ini? Seorang pria berbahaya mencariku sejak awal. Rick sang pembohong. Dia adalah antek iblis yang akan mengkhianati perusahaan dagang rivalin dalam 3 bab cerita utama yang akan datang untuk memperdalam ceritanya. Seorang pemuja iblis. Sederhananya, dia adalah pengkhianat yang menikam Eleanor dari belakang. Pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku, hanyalah sebuah bualan. Dalam Illuminati, Rick adalah yang paling terburuk di antara semua orang. Di saat Knox terdiam menatapnya,
Rick sendiri mengeluarkan sebuah kotak dari saku bajunya sembari menuturkan, "Ini adalah hadiah yang diberikan nona kami untuk Anda, artefak yang sangat berharga." Namun Knox langsung menolaknya. Nyalah. Saat itu Knox berpikir, aku memang penasaran tentang artefak itu, tapi ini adalah apel beracun yang mana aku tak boleh menerimanya. Namun penolakan Knox yang tiba-tiba, bahkan sebelum ia melihat hadiahnya, membuat Rick kebingungan. Maaf? Sembari mengancamnya menggunakan pedang miliknya, Knox menekankan, apa aku harus mengulangi ucapanku? Untungnya, ancaman Knox berhasil membuat Rick ketakutan, hingga Knox pun langsung melangkah pergi, meninggalkannya. Saat kemudian, Jitri pun langsung mengejarnya, sembari bertanya, "Tunggu sebentar, Tuan Muda. Tolong pelan-pelan. Bagaimana jika Anda terjatuh karena melangkah terlalu cepat?" Mendengar hal itu, Knox pun menghela napasnya membalas, seberapa menyedihkannya tuanmu ini di matamu. Jitri menimpali, Anda baru saja terkena demam. Bahkan tangan dan kaki Anda terasa dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya menyaksikan orang-orang lemah seperti Anda tetap hidup. Meskipun kalimat Jitri begitu menusuk hatinya, Knox tersenyum berkata, "Ya, aku mengakuinya, tapi kondisiku sudah lebih baik sekarang. Aku tidak akan mati secara tiba-tiba, mengerti?" Jitri menimpali, "Baik, saya mengerti. Hanya saja, saya cemas. Terlebih lagi, Anda selalu menjadi pusat insiden dan kecelakaan." Mendengar hal itu, Knox pun sempat tertegun, lalu membalas, "Ya, sepertinya aku cukup populer." Kemudian, Knox berpikir, tapi sebelum menjadi tuan muda bagi Jitri, Knox adalah penyelamat hidupnya. Selain itu, orang dengan trait loyal sangat khawatir jika berpisah dengan tuannya. Di saat Knox berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Jitri bertanya, ada yang ingin saya tanyakan pada Anda. Kenapa Anda memperlakukan orang yang baru saja Anda temui tadi seperti itu?" Mendengar hal itu, Knox bertanya, "Maksudmu, Rick?" Jitri melanjutkan, "Benar, sepertinya Anda terlalu emosional tadi." Knox pun menghentikan langkahnya, lalu menyentuh pundak Jitri sembari menekankan, "Dengarkanlah aku baik-baik, Jitri. Apapun yang terjadi, orang itu tidak baik untuk dipertahankan." Apapun itu, melihat sikapnya yang tiba-tiba berubah, Jitri berpikir, apa itu karena masalah tuan muda dan Nona Eleanor di masa lalu? Tak peduli seberapa keras aku memikirkannya, tuan muda Knox tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada alasannya. Meskipun ia tak mengerti alasannya, Jitri tetap mengikuti perintahnya. "Saya mengerti. Seperti yang Anda katakan, saya akan menjaga jarak dengan Rick." Melihat sikap patuhnya, Knox pun kembali melangkah pergi sembari berpikir, aku harus menjaga jarak dari Rick serta Eleanor. Mengingat peristiwa yang akan terjadi di masa depan, ini sudah jelas. Kami harus berhati-hati mulai dari sekarang. Beberapa saat kemudian, di kelasnya, terlihat Knox yang nampak panik setelah mendengar tugas yang ia harus lakukan yang dikatakan oleh gurunya. Jadi hari ini kita akan membentuk kelompok yang akan mengambil kelas bersama selama setahun untuk saling mengenal. Untuk membentuk sebuah party, bagaimanapun juga, membangun pertemanan adalah hal yang penting. Jadi, kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang yang saling kenal. Kalian punya waktu 30 menit. Mendengar perkataan gurunya, Knox yang panik berpikir, sebelumnya aku berpikir untuk menjauh dari Eleanor dan Rick. Tapi kenapa aku harus menghadapi cobaan yang seperti ini sejak awal? Sialah, aku terlalu percaya diri. Siapa sangka kalau tidak memiliki teman akan menjadi sebuah masalah dalam sebuah game. Tidak mungkin menemukan 3 anggota kelompok bagi Knox yang terasingkan. Itu mustahil. Setelah berpikir seperti itu, Knox pun mengangkat tangannya bertanya, permisi, apa yang akan terjadi jika saya tidak membentuk sebuah kelompok? Gurunya membalas,
kamu akan mendapat nilai F. Harap diperhatikan bahwa kamu tidak bisa mengambil mata pelajaran itu lagi. Jadi hati-hati. Melakukannya sendirian itu dilarang. Apa kamu mengerti? Knox. Knox pun mengangguk, lalu kembali duduk sembari berpikir. Apa nilai F sejak awal? Elydian adalah akademi dengan tingkat kelulusan yang sangat sulit. Jika kau mendapat nilai F dalam satu mata pelajaran saja, kau akan langsung dikeluarkan. Itu tak boleh terjadi. Sementara para murid lainnya yang tengah membentuk kelompoknya masing-masing, bahkan Tuan Putri dikerubungi layaknya sebuah gula di antara para semut. Bahkan yang lain pun mulai membentuk kelompoknya sendiri. Hanya Knox yang termenung, tak mampu bersosialisasi. Ayo berpikir, aku harus menemukan cara untuk berteman dengan orang lain. Di saat Knox tengah buntu dengan pikirannya, tiba-tiba saja Eleanor yang digandrungi oleh para murid lain mendekat ke arah Knox. Lalu ia berkata, Knox, Rainhaver, sepertinya kau tidak menyukai tanggapanku. Bagaimana dengan memberiku kesempatan untuk melunasi hutangku? Mendengar hal itu, Knox membalas, apa yang kau bicarakan? Eleanor menimpali, aku akan bergabung dengan timmu. Tentunya perkataan Eleanor membuat Knox berpikir, itu pernyataan yang arogan. Tapi aku yakin pada saat itu aku akan berada di tim yang sama dengan orang ini. Selain itu, satu lagi beban besar datang. Pilihan ini pun diakhiri dengan, ternyata beban yang ia maksudkan adalah Thalia yang kini mendekat ke arah Knox dan ingin ikut dengan timnya. Knox, aku juga akan ikut denganmu. Kita tim. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.